Well, hello everyone, it's Rita Nurmaliza and welcome back to my channel. Guys, ada kabar duka nih. Presiden Haiti yaitu Jovenel Moïse telah tewas dibunuh dalam serangan di kediaman pribadinya. Serangan ini terjadi pada tanggal 7 bulan Juli 2021. Moïse telah ditembak mati oleh tentara bayaran yang mengaku sebagai agen DEA. Sebelum kematian beliau, sebenarnya para pemimpin oposisi telah berulang kali menyerukan agar dia ini mundur dari jabatannya. Bahkan ribuan orang turun di jalan dalam aksi demonstrasi beberapa tahun terakhir. Dan bulan Februari kemarin, Moïse mengumpulkan 23 lawan politiknya dan mengklaim bahwa mereka ini berencana untuk membunuhnya. Dan tak terduga, firasatnya yang mengerikan menjadi kenyataan setelah Perdana Menteri sementara Haiti, yaitu Claude Joseph, mengumumkan kematian sang presiden. Joseph menyebut bahwa pembunuhan tersebut sebagai tindakan kebencian, tidak manusiawi, dan barbar. Oke, di video cerita kali ini aku akan membahas sedikit tentang sosok Jovenel Moïse. Jadi buat teman-teman yang penasaran, make sure to keep on watching. Tapi sebelum itu aku mau ngingetin dulu buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga aktifkan notifikasinya. Channel aku tayang setiap Selasa, Kamis, dan Sabtu, jadi make sure untuk tidak ketinggalan video-video menarik dari aku yang lain. Dan buat yang udah subscribe, thank you so much. Jovenel Moïse lahir dalam keluarga kelas menengah di Trou du Nord pada Juni 1968. Dia merupakan putra dari seorang pedagang yang bernama Etienne dan ibunya adalah seorang penjahit bernama Lucia Bruno. Keluarganya pindah ke ibu kota yaitu Port-au-Prince ketika dia berusia 6 tahun. Moïse belajar di Sekolah Nasional Dong Dureling, Lis Toisang Louverture, dan Pusat Kebudayaan Collège Conado Haitien. By the way, kalau misalnya ada salah dalam pengucapan namanya, maaf ya teman-teman. Nah, dia belajar ilmu politik di University Quisqueya, di mana disitulah dia bertemu dengan calon istrinya, yaitu teman sekelasnya sendiri. Moïse yang menjadi sosok presiden di masa depan kemudian mulai naik ke panggung politik pada tahun 2015 ketika Presiden Michel Martelly saat itu menunjuk Moïse sebagai kandidat presiden dari partai Tête Calée Haiti. Kemudian dia dinyatakan sebagai pemenang pada November 2016. Meskipun ada kontroversi ya sebelumnya bahwa dia ini tuh mengklaim mendapatkan suara sebesar 30%, padahal dia ini cuma dapat 6% saja. Oke, itu sedikit latar belakang mengenai Moïse. Nah, sekarang mari kita bahas juga istrinya. Ibu negara yang juga terluka pada hari Rabu oleh para pembunuh adalah kekasih Moïse di masa dia kuliah ya teman-teman. Martin Moïse adalah seorang mahasiswa di University Quisqueya. Pasangan ini menikah pada tahun 1996 dan hubungan mereka aman-aman aja sampai akhirnya kejadian mengerikan pada Rabu kemarin. Nah, setelah kemenangan kontroversialnya Moïse, dia pun diangkat menjadi ibu negara pada 7 Februari tahun 2017. Pasangan tersebut memiliki 3 anak, yaitu Jo-Marley, Joverlyn, dan Jovenel Junior. Tapi belum jelas ya teman-teman apakah ketiga anak mereka ini ada dalam lokasi serangan tersebut.
Nah, pemerintahan Moïse adalah salah satu yang paling kontroversial dalam sejarah negara yang bermasalah itu. Para pemimpin oposisi telah mencap dirinya sebagai seorang diktator berdarah dingin yang memerintah secara ilegal. Moïse telah memerintah melalui dekret selama lebih dari 2 tahun setelah negara itu gagal mengadakan pemilihan yang menyebabkan parlemen dibubarkan. Dan sebenarnya banyak juga yang mempertanyakan kenapa dia ini bisa menjadi presiden sementara dia ini tuh hanya memperoleh sekitar 600.000 suara di sebuah negara yang berpenduduk sekitar 11 juta orang. Para pemimpin oposisi pun menuduhnya berusaha untuk meningkatkan kekuasaannya, termasuk menyetujui dekret yang membatasi kekuasaan pengadilan dan membentuk badan intelijen yang hanya menjawab presiden. Dan pembunuhan ini terjadi hanya sehari setelah Moïse mengumumkan Perdana Menteri baru, yaitu Ariel Henry. Pada 30 Juni, PBB telah mengutuk pelanggaran sistematis hak asasi manusia, kebebasan mendasar, dan serangan terhadap pers di Haiti. Para pejabat Amerika Serikat juga menuduh anggota pemerintahan Moïse berkonspirasi dengan geng jalanan yang brutal dalam menindak demonstran anti pemerintah. Pada bulan Februari, Moïse juga pernah bersikeras ya bahwa dia ini menjadi subjek percobaan pembunuhan ketika dia membenarkan penangkapan 23 lawan yang kuat, termasuk seorang hakim Mahkamah Agung. Moïse juga bersikeras bahwa dirinya bukanlah seorang diktator karena pemerintahannya mengutuk apa yang dituduhkan sebagai kudeta yang direncanakan. Namun, lawan Moïse menyebut klaim kudeta sebagai lelucon besar dan mengatakan itu digunakan untuk membenarkan penculikan lawan. Di bawah kepemimpinan Moïse, Haiti mengalami krisis ekonomi. Perekonomiannya turun 3,8% di tahun 2020 dan 60% penduduknya hidup dalam kemiskinan. Jadi bisa bayangin sendiri ya teman-teman, 60% loh penduduknya itu hidup dalam kemiskinan. Especially di situasi pandemi seperti sekarang ini ya teman-teman. Jadi di sana itu banyak sekali terjadi kekerasan yang semakin memperburuk keadaan. Ada banyak sekali warga Haiti yang kesulitan hidup, bahkan mengalami busung lapar dan malnutrisi. Dan menurut laporan UNICEF, kurang lebih 86.000 anak-anak yang berusia di bawah 5 tahun mengalami malnutrisi akut di Haiti. Walaupun kedengarannya negara ini tuh sangat punya masalah yang besar dan juga ditambah lagi masa pemerintahan Jovenel Moïse yang kontroversial, tapi beberapa negara mengecam aksi pembunuhan Jovenel Moïse ini. Misalnya saja Joe Biden, yaitu Presiden Amerika, yang mengatakan bahwa pembunuhan ini merupakan aksi yang keji dan brutal. Jovenel Moïse telah dibunuh oleh sekelompok pria bersenjata yang tak dikenal di kediaman pribadinya, tepatnya di jam 1 pagi pada tanggal 7 Juli 2021. Istrinya sendiri, yaitu ibu negara Martine Moïse, telah terluka dan dirawat di rumah sakit. Sementara Perdana Menteri Claude Joseph telah mengatakan bahwa dia mengendalikan negara. Bahkan sekarang nih ya, pada tanggal 8 Juli 2021, di mana hari aku bikin video ini, baku tembak antara kepolisian Haiti dan terduga kelompok pembunuh Presiden Haiti masih berlangsung. Sebanyak 4 orang dari kelompok tersebut telah tewas dibunuh dan 2 orang ditangkap. Latar belakang pembunuhan Moïse belum terungkap secara detail ya sampai aku bikin video ini. Namun beberapa keterangan yang sudah ada menyatakan bahwa pembunuh ini bisa berbicara bahasa Spanyol dan menyamar sebagai anggota Badan Pemberantasan Narkotika Amerika atau DEA. Penyamaran inilah yang membuat mereka akhirnya bisa masuk ke kediaman pribadi Presiden Haiti, yaitu Jovenel Moïse. Oke, itu dia cerita singkat mengenai kasus pembunuhan Presiden Haiti yang baru saja terjadi
Tapi mungkin karena kasusnya itu baru banget terjadi ya, yaitu tanggal 7 Juli 2021 kemarin, dan aku langsung bikin videonya itu tanggal 8 Juli 2021. Jadi mungkin belum terlalu banyak informasi yang bisa aku sampaikan ke kalian. Tapi kalau misalnya ada informasi dari aku yang salah, mohon dikoreksi. Ataupun kalau kalian punya informasi tambahan, boleh juga untuk di-share ke kita-kita semua di kolom komentar. Sekian dulu untuk video cerita kali ini. Thank you so much for watching. Semoga video ini bisa menemani waktu kalian dimanapun kalian berada. Kalau kalian suka video ini, make sure to like, comment, share, and subscribe, and turn on post notification supaya kalau aku upload video baru kalian tidak ketinggalan. Thank you so much for watching. I love you all, and I'll see you in my next video. Bye guys.